kakak ajar waktu itu di kelas 4D, di kelasnya Ibu Dewi. Karena waktu itu kakak tidak punya kesempatan untuk mengajar di kelas A. Jadi hari ini kita melakukan eksperimen tentang gaya dan gerak. Ada deh masih ingat ya gaya dan gerak yang kemarin kakak sudah sampaikan? Masih ingat Samuel? Oke. Nah, baik. Di sini kita akan melakukan eksperimen, yaitu yang Pak Guru. Ya Pak Guru. Berdoa dulu kok. Doa dulu. Berdoa dulu. Oh iya. Minta anak-anak untuk berdoa. Baik. Maksudnya kasih Bapak tuh doa dulu. Baru ide Bapak mulai toh. Oh siap Pak Guru. Baik, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih jauh, terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur ya. Jadi kakak minta mungkin adik Samuel bisa memimpin kita dalam doa. Halo Samuel. Iya Pak. Bisa pimpin kita dalam doa Samuel? Samuel berdoa Nah, Samuel berdoa untuk potong ini Pak sampaikan materi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami memulai pelajaran. Tuhan Yesus memberkati kami. Dan kami dari halangan. Dan kami bisa ampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Samuel. Sama-sama. Terima kasih adik Samuel sudah Sama-sama kita dalam doa. Oke baik. Jadi Pak lanjut ya. Hari ini kita melakukan eksperimen tentang gaya dan gerak. Yang pertama gaya magnet ya. Gaya magnet. Kali lalu kan kita tidak melakukan eksperimen. Jadi hari ini kita melakukan eksperimennya. Jadi di sini Pak punya 2 magnet ya. Ada tahu tuh magnet. Nah. Magnet dari speaker. Tahu. Ya. Nah. Tahu. Saat kedua magnet ini didekatkan, apa yang terjadi? Tarik menarik. Oke, tarik menarik benar ya. Nah, ini tarik menarik ya. Dari posisi magnet menempel ya. Mereka dua saling tarik menarik ya. Nah, ini tarik menarik. Nah, itu yang pertama gaya magnet ya. Gaya magnet itu ketika ada yang kutub yang sama, dia akan tolak menolak ya. Atau kutub yang ini, kalau kutub yang berlawanan berarti tarik menarik. Kalau kutub yang sama berarti tolak menolak ya. Nah, sama seperti ini. Nah, kalau Pak buat begini, bisa lihat, bisa. Nah, ini tidak rekat ya, karena kutub yang sama. Kecuali kita putar, putar dia. Nah, ini baru dia tarik menarik. Nah, kutub yang tidak sama. Begitu ya. Bisa paham Adek? Bisa. Halo Glory. Bisa. Oke, baik. Yang berikut gaya statis. Listrik statis ya.
gaya listrik statis itu kali lalu Pak sudah sampaikan bahwa gaya listrik statis itu dia itu seperti apa? Ada yang tahu? Halo Glory, ada yang tahu? Gaya listrik statis. Oke, baik. Nah, ini di sini Pak punya mistar ya. Pak punya sebuah mistar. Gaya listrik statis itu dia mistarnya itu digesek di bagian kepala ataupun buku. Nah, di sini Pak punya ada selai kertas dengan mistar ya. Nah, yang kertas ini disobek kecil-kecil. Nah, ini kertas Pak sudah sobek ya. Sobek. Anak-anak tolong kasih mati mikrofon supaya orang tua pun suara tidak terdengar. Oke, nah ini Pak sudah sobek kecil-kecil. Nah, setelah itu mistar ini gaya listrik statis, berarti listriknya ada pada mistar ketika terjadi gesekan antara dua buah benda ya. Seperti mistar ini digesek di kepala. Nah, digesek di kepala terus gesek kan sampai panas. Nah, sampai mungkin bahwa mistar sudah agak panas. Nah, setelah itu direkatkan pada ini kertas ya, maka kertas akan menempel pada mistar. Nah, ini yang dinamakan gaya listrik statis. Nah, itu gaya listrik statis. Bisa paham adik-adik? Halo Andi. Oke, baik, kita lanjut ya. Yang berikut gaya otot. Gaya otot yang materi yang kali lalu itu seperti apa gaya otot? Gaya otot? Ada yang tahu gaya otot? Mendorong mobil. Oke, bagus sekali untuk Samuel ya. Kekuatan otot manusia. Ya, benar sekali. Kekuatan otot manusia ya, yang dihasilkan oleh otot kita sendiri ya. Nah, contohnya seperti mengangkat gelas, ini gaya otot. Habis mendorong mobil, membuka pintu, itu dinamakan gaya otot. Bisa mengerti ya adik-adik ya? Nah, gaya otot hanya itu saja. Yang berikut gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang dihasilkan oleh bumi sendiri. Ya. Setiap benda yang dilempar ke udara maka akan jatuh ke bawah ya. Seperti buah kelapa jatuhnya ke bawah, tidak ke atas ya, ke bawah ya. Nah, di sini Pak punya sebuah bola. Nah, bola ini coba ada diperhatikan ya. Sekarang Pak akan lepas bolanya. Nah, bolanya lari ke jatuh kemana Miska? Jatuh ke bawah. Ya, jatuh ke bawah ya. Ya, itu namanya gaya gravitasi bumi. Jadi semua benda yang dilemparkan ke udara maka akan kembali ke inti bumi ya. Yang berikut gaya pegas. Nah, gaya pegas. Di sini Pak punya satu karet gelang. Ini karet gelang ya. Gaya pegas itu gaya yang dihasilkan oleh sebuah karet yang direnggangkan. Jadi saat kita renggangkan karetnya itu, maka di sini terjadi gaya pegas ya. Oke. Habis di sini Pak mau menambahkan lagi dimasuk pada sifat gaya ya. Sifat gaya itu ada dua.
Satu, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat merubah kedudukan benda, ya. Nah, sifat gaya ada dua. Merubah bentuk benda dengan mengubah posisi suatu benda, ya. Jadi, ya, kalau mengubah posisi suatu benda, contohnya bola begini, ya. Saat bola diguling, diguling maka gaya otot yang bekerja mendorong sebuah bola untuk bergeser, maka gaya mengubah suatu posisi benda, ya. Nah, seperti ini, sahabat. Nah, di sini Pak punya sebuah bola. Bola maka Pak simpan di sini. Gaya otot, maka saat bola itu didorong, maka terjadi gaya yang mengubah posisi benda. Habis yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Mungkin ini adik-adik mereka sudah bikin semua, bermain apa ini? Ada yang tahu? Plastisin. Oke, plastisin. Nah, jadi adik-adik mereka sudah tahu, ya. Plastisin itu dia lembut, ya. Jadi gaya mengubah bentuk suatu benda itu seperti adik-adik mereka bantu mama kok campur adonan. Nah, jadi dari terigu itu kita bulatkan dia, habis itu bikin bentuk berupa macam, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini Pak sudah buka. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, sekarang Pak akan tekan, ya. Nah, maka plastisinya menjadi kempes. Gaya yang bekerja pada otot sehingga mempengaruhi sebuah plastisin menjadi ceper, ya. Begini penampakan, atau Pak putar dia saja. Nah, ini sudah menjadi panjang ini. Jadi gaya dapat mengubah suatu bentuk benda, ya. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Glory bertanya. Halo Andi. Nadia. Ya. Kalau Samuel? Diam. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, maka kakak sudah menganggap bahwa adik-adik mereka sudah mengerti apa itu gaya dan gerak, ya. Itu seperti materi kali lalu yang sudah kita sampaikan. Nah, gaya dan gerak. Gaya itu apa, habis gerak itu apa, yang sudah kakak sudah sampaikan kali lalu, ya. Mungkin waktu selanjutnya kakak kembali ke Pak John selaku guru wali untuk memperjelas atau mendalam apa yang sudah kakak sampaikan. Waktu selanjutnya saya berikan ke Pak John. Terima kasih. Baik, anak-anak sudah dengar tadi Pak sudah sampaikan. Terima kasih Pak Philip sudah menyampaikan materi. Anak-anak tadi Pak Philip sampaikan itu Pak rasa cukup jelas. Apa itu gaya? Itu tadi cukup jelas, dan ini Pak pikir itu menjadi bahan pelajaran untuk anak-anak belajar tambah, ya, supaya lebih baik lagi gitu. Baik, ini silakan Pak Philip lanjutkan sudah untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ingat bersama Pak Philip menjadi pegangan bagi Pak Philip untuk laporan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Guru. Terima kasih banyak untuk Pak John serta adik-adik. Sampaikan salam hangat dari kakak untuk orang tua semua. Kakak ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dari adik-adik untuk menyukseskan kegiatan kakak hari ini.